Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this channel that is Lesehan Tufel channel. For your information that channel ini, Lesehan Tufel channel, merupakan channel terbaru saya dari channel lama saya ini ya, Zona Tufel channel. Kebetulan pada channel yang lama ini saya sudah lebih dari setengah tahun tidak mengupload video. Dan ini adalah video terakhir saya pada Zona TOEFL Channel. Nah, ini tips belajar TOEFL tentang gerund versus present continuous tense. Oleh sebab itu, karena sudah sangat lama tidak upload video, bisa dibilang sudah tidak aktif lagi ya pada channel sebelumnya itu, maka saya memutuskan untuk membuat channel baru dengan tetap pada niche yang sama seputar TOEFL ya, mulai dari pembahasan soal bagaimana tips dan trik mengerjakan soal TOEFL, baik itu structure and written expression, soal-soal listening, dan soal-soal reading. Juga di sini juga kita akan membahas lebih mendalam materi-materi seputar TOEFL itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang menyimak channel saya yang sebelumnya, pada video terakhir ya, tentang gerund versus present continuous tense, nah, maka pada video ini, pada channel terbaru ini, merupakan kelanjutan dari materi pada channel sebelumnya. Ya. Ini merupakan kelanjutan. Materi kali ini adalah tips mudah belajar noun clause. Ya, kita akan belajar tentang noun clause. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan langsung masuk ke materi. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Oke, sahabat TOEFL. Nah, ini bisa dibilang merupakan kurikulum ya pada video-video sebelumnya. Terakhir itu kita membahas nih gerund and gerund phrase versus present continuous tense. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan unsur pengisi subjek dan objek. Yang terakhir ini ya, number 8 tentang noun clause. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai noun clause itu sendiri, khusus dalam soal-soal TOEFL, itu sering kali banyak peserta TOEFL yang terkecoh. Kenapa? Ya, karena mungkin sedikit pengetahuan atau pemahaman peserta-peserta TOEFL tersebut tentang noun clause itu sendiri. Oleh sebab itu, mereka itu banyak gagal atau mendapatkan skor yang rendah ketika melakukan soal-soal TOEFL, khusus structure and written expression, karena itu tadi, tidak memahami betul apa itu noun clause. Ya, dapat dikatakan dari 40 soal, sekitar 90-95% itu pas soal-soal TOEFL yang part 2, structure and written expression, pasti ada noun clause-nya dalam soal-soal tersebut. Oleh sebab itu, maka pada video kali ini kita akan fokus membahas noun clause. Apa itu noun clause? Sehingga dapat diharapkan nanti kita dapat memahami noun clause dengan baik dan benar. Oke, noun clause ini definisinya adalah anak kalimat yang mengandung paling tidak subject and verb serta, nah ini poinnya, berfungsi sebagai noun. Nah, setelah kita mengetahui definisi tersebut, maka kita coba flashback kembali mengenai unsur pembentuk kalimat. Unsur pembentuk kalimat, nah ini ya teman-teman, setidaknya terdiri dari 3 unsur. Pertama, dia itu harus ada subjek dalam kalimat. Kedua, harus ada verb. Dan yang ketiga, harus ada complement. Dan complement ini bisa berupa objek ataupun modifier. Nah, ketika kita perhatikan unsur pembentuk kalimat dengan definisi dari noun clause itu sendiri, setidaknya kalau kita tidak jeli, kita akan mengalami
disinformation di sini ya. Kita akan mengalami kebingungan kenapa pada noun clause ada subject dan verb dan dia itu fungsinya hanya sebagai noun. Yang kita tahu pada video-video sebelumnya, pada channel sebelumnya, noun ini fungsinya bisa subjek, bisa objek, ada komplement. Tetapi kenapa noun clause ini ada subjek, unsur noun clause ya, unsur pembentuk noun clause, ada subjek dan verb. Lalu kalau begitu pertanyaannya sekarang, apa bedanya noun clause dengan kalimat itu sendiri? Kan begitu ya teman-teman, pertanyaan besarnya. Nah, jika kita perhatikan noun clause yang dia itu memang ya ada subjek dan ada verb-nya, namun dia itu sangat berbeda jauh dengan subjek dan verb yang ada pada unsur pembentuk kalimat. Kenapa? Karena subjek dan verb pada noun clause itu dia membentuk satu kesatuan baik frasa maupun kalimat. Ya ini, anak kalimat mini saya menyebutnya. Fungsinya itu hanya sebagai noun. Sedangkan subjek dan verb pada kalimat lengkap, mereka itu beda posisi dalam kalimat. Ada subjek, ada verb. Oke, lebih jelasnya, untuk lebih jelas kita perhatikan kotak di bawah ini. Ingat dan pahami bahwa noun clause adalah unsur pembentuk subjek dan objek pada kalimat. Saya ulangi, noun clause adalah unsur pembentuk subjek dan objek, ini subjek dan objek dikomplement pada kalimat. Yang kedua, sedangkan subjek dan objek merupakan unsur pembentuk sebuah kalimat. Jelas ya? Lalu ketiga, nah di sini dia. Bedakan antara subjek dan verb pembentuk noun clause dengan subjek dan verb pembentuk kalimat. Nah, sederhananya begini, agar lebih mudah ini ya. Pada diagram di samping, noun kita tahu adalah unsur pembentuk subjek dan objek. Ini saya hapus dulu agar tidak menghalangi. Nah, ini. Subjek dan objek pada kalimat, unsur pembentuknya itu noun. Dan noun itu sendiri terbagi menjadi pronoun. Ya, kita sudah belajar pronoun. Lengkap dengan soal dan pembahasan. Lalu, noun itu juga bisa berupa infinitive phrase. Noun itu sendiri juga bisa berbentuk gerund phrase. Nah, ini yang terakhir yang kita pelajari sekarang. Noun juga bisa berupa noun clause. Dan noun clause itu sendiri nanti ada subjek dan verb yang membentuk noun clause ini yang berfungsi sebagai noun dalam sebuah kalimat. Dan noun ini bisa berposisi sebagai subjek kalimat maupun bisa berposisi sebagai objek kalimat. Ya, sampai di sini diharapkan bisa dipahami. Atau untuk lebih mudahnya nanti kita masuk ke contoh. Perhatikan, ini contoh. The man who talked to you is my brother. Perhatikan, the man who talked to you is my brother. Perhatikan teman-teman, kita cek satu persatu kata pada kalimat tersebut. The man, nah ini the man, ya kita tahu ya, noun ya, orang. Who talked to you, nah di sini ada talk, sebuah verb ya. To you, is di sini juga ada verb ya, verb. Nanti pembahasan tentang verb lebih jauh dan mendalam lagi kita akan bahas pada video selanjutnya. Dan di sini my brother sebagai objek, dia ini noun ya. Possessive adjective pronoun lebih tepatnya. Nah, perhatikan teman-teman, jika kita tidak jeli ketika mengerjakan soal-soal TOEFL, maka kita pasti mengira ada dua verb induk dalam kalimat ini, itu talk dan is. Ya. Ini berupa action verb,
sedangkan ini linking verb. Namun, ketika kita membahas seputar noun clause, maka mereka berdua jelas berbeda secara posisi dalam kalimatnya. Talk ini adalah verb noun clause. Sedangkan is inilah ya, verb induk atau verb kalimat itu sendiri. Beda ya, kalau talk itu verb noun clause yang berfungsi sebagai subjek noun clause itu, sedangkan is verb kalimatnya secara utuh. Nah, perhatikan di bawah. The man who talk to you, nah ini saya pisahkan ya. The man who talk to you, ini merupakan secara satu kesatuan, secara keseluruhan, merupakan sebuah noun clause. Noun clause yang dia fungsinya sebagai subjek pada kalimat di atas. Bisa dibedakannya teman-teman, bisa dipahami. Dan noun clause itu terdiri, nah ini, mengandung paling tidak ada subjek, ini man, ini adalah subjek noun clause ya, bukan subjek kalimat. Sedangkan talk ini merupakan verb noun clause, bukan verb kalimat. Dan ketika ini disatukan mulai dari the man who talk to you menjadi sebuah kalimat mini ini ya. The man who talk to you inilah disebut dengan noun clause yang mereka itu semua jika dimasukkan ke dalam unsur pembentuk kalimat bisa berfungsi sebagai subjek maupun objek. Kebetulan pada contoh atau kasus video kali ini, the man who talk to you saya letakkan sebagai subjek. Dan itu adalah unsur pembentuk subjek berupa noun clause. Sedangkan is di sini, saya ulangi lagi, merupakan verb kalimat secara utuh atau verb induknya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, saya ulangi lagi. Jika kita tidak jeli, sepintas di sini, kalau kita tidak paham tentang noun clause, maka kita pasti mengira ini adalah verb induk. Padahal bukan. Verb induk kalimatnya adalah is. Sedangkan talk ini verb noun clause. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya berikan contoh-contoh dari noun clause yang terdapat pada kalimat-kalimat. Catatan di sini, pemahaman tentang noun clause sangat penting karena tidak sedikit peserta tes TOEFL yang terkecoh oleh jenis tes yang terdapat noun clause di dalamnya. Ya, seperti saya jelaskan pada slide sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. You go to the store is not my mind. Nah, kalau kita cek satu persatu katanya ini, you ini noun, go ini verb, to the store ini complement, is ini verb, is not ya. Lalu my mind ini complement. Mungkin kalau kita tidak belajar noun clause dengan baik dan benar, tentu kita akan mengira di sini, oh, go ini adalah verbnya, verb kalimat nomor 1 ini. Lalu bagaimana dengan is? Nah, mungkin kita akan bingung ya. Tapi ketika kita tahu go di sini adalah verb noun clause, maka kita dapat menyimpulkan you go to the store ini merupakan subjek kalimat. Sedangkan is ini merupakan verb kalimat. My mind ini complement. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan, oh ternyata go itu bukan verb induk, tapi verb noun clause. Number 2, the woman who is standing is my cousin. Perhatikan, the woman ini noun. Is standing ini verb. Is ini verb. My cousin ini complement. Perhatikan ya teman-teman. Di sini kita malah mendapatkan double linking verb. Is dan is di sini. Jika kita tidak jeli atau kita tidak paham mengenai noun clause, maka kita akan mengira yang mana salah satu verb induknya ya, atau verb kalimat nomor 2 ini. Tetapi kalau kita belajar tentang noun clause, maka jelas is yang pertama ini merupakan verb noun clause, sedangkan is yang kedua ini merupakan verb kalimat number 2. Sehingga dapat kita simpulkan, mulai dari the woman who is standing, nah ini merupakan subjek
kalimat number 2, sedangkan is ini merupakan verb. My cousin itu complement. Oke, jelas ya teman-teman? Number 3, I wonder you cannot go. Nah, I wonder you jelas ini adalah subjek ya. Cannot ya, can't ini verbnya, go ini pelengkapnya. Kita lanjut. Number 4, father said you have to go. Nah, father said you ini merupakan subjek yang dia itu adalah noun clause. Ada subjek noun clause-nya, juga ada verb noun clause-nya. Have to ini merupakan verb dari kalimat number 4. Oke, jelas ya teman-teman? Antara verb, noun clause, dan verb pada induk kalimat. Namun di sini perlu diperhatikan adalah mengenai keberadaan conjunction seperti and, but, while, when, etc. yang mereka itu menandakan adanya dua kalimat yang dihubungkan oleh conjunction tersebut. Misal, yang pertama, although the quantity was small, we had supplies enough to finish the experiment. Perhatikan di sini ada conjunction although. Nah, conjunction seperti ini menandakan bahwa dalam kalimat ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah ini. Kalimat yang kedua mulai dari we had supplies enough to finish the experiment. Nah, ini kalimat kedua. Sehingga jelas ya, namanya juga dua kalimat, berarti masing-masing kalimat mempunyai unsur pembentuk kalimatnya. Ada subjek verbnya masing-masing. Oke, kita cek kalimat yang pertama. Saya kotakin biar lebih mudah dan jelas bagi kita. The quantity was small. Ini kalimat pertama. Kita cek mana subjeknya. Kalimat pertama ini ya, jelas ini. The quantity merupakan noun. Lalu verbnya mana? Ya, verbnya adalah was. Dan small ini komplementnya berbentuk adjektif. Oke, jelas. Itu unsur pembentuk kalimat untuk kalimat pertama. Sekarang kita coba cek kalimat yang kedua. We had supplies enough to finish the experiment. Oke, di sini kalau kita cek satu persatu, maka kita menemukan setidaknya ada dua verb ya, had dan finish. Tetapi setelah kita belajar tentang noun clause, maka kita tahu bahwa we had supplies enough itu merupakan noun clause dan finish ini merupakan verb induk dari kalimat yang kedua ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh yang kedua. Stuart stopped to write his letter because he had to leave for the hospital. Nah, di sini juga ada conjunction yang menandakan bahwa pada kalimat nomor 2 ini juga terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama ya, mulai dari Stuart stopped to write his letter. Dan kalimat kedua, he had to leave for the hospital. Oke, kita cek. Kalimat pertama, Stuart stopped to write his letter. Perhatikan kalau kita cek satu persatu, Stuart ini noun, stop ini verb ya, to write his letter ini complement. Jadi di sini tidak ada noun clause ya teman-teman, yang ada itu cuma noun phrase. Beda ya noun phrase dengan noun clause. Untuk lebih jelasnya silakan cek video kami pada channel sebelumnya tentang noun phrase. Jadi ini subjek, stop ini verb, dan ini komplementnya berbentuk noun phrase. Nah, ini because conjunction yang menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Oke, kita cek kalimat kedua. He ini subjeknya ya. Subjeknya berbentuk pronoun. Had to leave for the hospital. Nah, ini had merupakan verbnya. Dan di sini juga tidak ada noun clause-nya, teman-teman. Yang ada itu komplementnya ini berbentuk ya sama. Noun phrase, bukan noun clause. Ya. Oke. Saya harap mudah
untuk dipahami, dan setelah belajar melalui video ini, kita semakin siap menghadapi soal-soal tes TOEFL khusus Structure and Written Expression. Oke, thank you. See you to the next video. Mungkin sampai di sini video saya kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya. Bye-bye.